Ada kuasa dalam namanya. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Nyatakan iman kita. Di dalam namanya ada kuasa. Dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Thank you God. Thank you Lord. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Katakan, Engkau yang berkuasa di dalam segala. Yang percaya ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Mari kita agungkan Dia, nama yang berkuasa. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama-Mu Tuhan. Katakan sama-sama, nama di atas segala nama, nama yang membebaskan, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama ini. Katakan, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Yang percaya katakan, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, yes, di dalam segala. Katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Lebih lagi, oh, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala.
melihat padamu, ada kekuatan baru. Sama-sama kita angkat pujian ini dan katakan, ku ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadirat, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, Jesus. Nikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalamku hidup. Sungguh indah Tuhan, ku ingin selalu thank you Jesus, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh Tuhan tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu, sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu, oh sungguh indah, lebih lagi nyatakan, sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, oh, selamanya. I love you Jesus, I love you Jesus. Sungguh indah di baitmu, sungguh indah bersamaku, sungguh indah dalam hadirat-Mu, oh sungguh indah Tuhan, sungguh indah Yesus Tuhan. Bawa ku lebih lagi, bawa hatiku lebih dalam bersamamu, ya Tuhan. Mari angkat suara kita, angkat hati kita, menaikkan syukur sembah. Haleluya, haleluya, oh adalah Jesus, I need you more and more. I worship you, I worship Lord.
tangan yang meriah buat Tuhan kita, Yesus. Bagi Rajaku, yang duduk di tata, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak dinyanyikan, Hosana, Hosana. Bagi Rajaku, yang duduk di tata, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Hosana bagimu, Hosana bagimu, Hosana Yesus di tempat yang tinggi. Yesus Tuhan, nyanyikan Hosana. Lambaikan tangan bagi Dia, sembah Tuhan. Hosana, Hosana to the King. Hosana, angkat tanganmu, sembah Tuhan. Jesus, Jesus. Hosana to the King. Ku nyanyi Hosana, katakan, bagi Rajaku yang duduk di tata, amin. Aku muliakan dan ku agungkan. Yesus layak disembah, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Berikan sorak bagi Dia. Ku nyanyikan, ku nyanyikan, ku nyanyi Hosana, Hosana bagimu, bagi Rajaku yang duduk di tata, aku muliakan dan ku Yesus Dia layak, kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah. Yeah. Haleluya, sorakan haleluya, sorakan haleluya, sorakan haleluya. Karena Dia Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Hosana bagi Yesus di tempat yang maha tinggi, di tempat yang maha kudus. Karena Dia Tuhan yang berkuasa di atas segalanya. Dialah Tuhan yang menyelamatkan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu lagi dalam ibadah pada pagi hari ini. Biar kebenaran firman Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Karena
Alkitab merupakan pedoman dalam setiap langkah-langkah hidup kita supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi berkemenangan. Hari ini saya akan mengupas kebenaran firman Tuhan dengan tema menjumpai Allah di saat yang tepat. Menjumpai Allah di saat yang tepat. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Alkitab berkata demikian. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid-murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam perahu. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjumpai Allah di saat yang tepat. Seringkali Allah menjumpai kita dengan berbagai cara dan model. Allah menjumpai seringkali secara pribadi, lepas pribadi. Allah menjumpai Musa, Allah menjumpai Elia, Allah menjumpai Paulus, Allah menjumpai Maria Magdalena secara pribadi. Tetapi Allah juga menjumpai dalam kelompok-kelompok yang lebih besar. Suatu kelompok, misalnya di jalan Emmaus, Yesus menampakkan diri kepada 2 orang muridnya. Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya saat Thomas tidak ada. Lalu ia juga menampakkan diri pada saat Thomas ada dalam persekutuan itu. Dan ia menampakkan diri kepada murid-muridnya
di pantai danau Tiberias yang ketiga kali bersama-sama dengan muridnya. Juga Tuhan bisa menampakkan diri dan menjumpai manusia lewat berbagai cara. Bisa lewat alam semesta, bisa lewat bencana, lewat musibah, lewat peristiwa-peristiwa besar seperti saat di Mesir. Dan hari ini juga Allah menjumpai kita lewat peristiwa badai COVID-19. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari judul khotbah saya hari ini, menjumpai Allah di saat yang tepat. Kapan sebetulnya menjumpai Allah di saat yang tepat? Dan kapan sesungguhnya ketepatan yang paling tepat bagaimana Allah menjumpai manusia itu? Hari ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan dari pembacaan kita. Kapan Allah menjumpai kita dalam perjumpaan yang paling tepat? Kalau kita melihat dalam kisah Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14 ini, ada beberapa saat atau waktu yang paling tepat untuk menjumpai Tuhan dan Tuhan menjumpai kita. Yang pertama, kapan Allah menjumpai kita? Pada saat yang tepat. Allah menjumpai kita pada saat yang tepat, yaitu saat kita sibuk. Allah menjumpai kita di tengah kesibukan kita. Dalam kisah ini, saudara-saudara, bahwa Petrus mengajak murid-muridnya, mari kita pergi menangkap ikan. Dan kami pergi juga, kata murid-muridnya. Mereka sedang bekerja. Dan saat mereka sedang bekerja demikian, Tuhan hadir, Tuhan ada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jauhkan pikiran yang berkata, pada saat ibadah Tuhan hadir, pada saat kita berdoa Tuhan hadir, pada saat kita menyembah dan memuji Tuhan, Tuhan hadir. Tetapi perlu diketahui, Allah juga hadir pada saat kita bekerja. Allah hadir pada saat kita sibuk, bukan hanya pada saat kita ibadah. Allah menjumpai murid-muridnya saat murid-muridnya sedang bekerja dalam peristiwa ini. Murid-muridnya sibuk, sedang menangkap ikan, dan Tuhan menjumpainya. Kalau kita melihat peristiwa lain, Tuhan menjumpai Elisa dan memanggilnya untuk menjadi nabi. Saat Elisa sedang bekerja membajak dengan lembunya, dengan sapinya, dan Tuhan memanggil dia untuk turut di dalam pelayanan. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah mau menggunakan orang-orang yang bekerja keras, orang-orang yang sibuk, bukan orang-orang pemalas atau pengangguran. Petrus bekerja bersama-sama dengan teman-temannya dan murid yang lain menangkap ikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak penafsir melihat bahwa Petrus kembali kepada pekerjaan lama dan menafsirkannya secara negatif. Saya tidak demikian. Mengapa? Karena Yesus pun tidak menyalahkan Petrus soal menangkap ikan, tidak menyalahkan murid-muridnya bekerja sebagai nelayan. Justru lewat itulah Kristus menjumpai mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihatnya secara positif peristiwa ini. Murid-muridnya setelah tahu Yesus bangkit, murid-muridnya sedang kehilangan arah, mereka sedang bingung, tidak ada tujuan yang pasti, dan mereka berinisiatif mengisinya dengan bekerja. Bukankah itu sesuatu yang hebat? Saya berkata kepada saudara, mungkin saudara sedang bingung dengan peristiwa COVID-19 ini, sedang tidak tahu arah, kehilangan tujuan, bahkan bingung mengapa terjadi seperti ini. Harusnya saudara dan saya sama seperti Petrus, mengambil inisiatif untuk mengisi waktu yang ada. Jangan diam, jangan malas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, isi waktu pada saat kita mungkin menghadapi banyak masalah dan pergumulan yang berat. Prinsipnya
jangan diam, jangan malas. Prinsipnya isi waktu sebaik-baiknya. Prinsipnya jangan menjadi beban bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus mengisi waktu walaupun mereka tahu bahwa Yesus sudah bangkit, namun mereka belum diberi mandat khusus. Itu sebabnya mereka harus tetap bekerja supaya tidak bergantung dan menjadi beban bagi orang lain. Saudara-saudara, pada saat kita sedang menghadapi banyak pergumulan, kadang kehilangan arah dan kehilangan tujuan, saudara tetap mengisi waktu saudara. Jangan diam, jangan malas, dan terutama jangan menjadi orang Kristen yang menjadi beban bagi orang lain. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jika hari ini kita belum sukses, paling tidak kita jangan menyusahkan orang lain. Itu sebabnya Petrus bekerja, Paulus pun bekerja, bahkan saudara-saudara, Yesus pun bekerja sebagai tukang kayu. Artinya jangan jadi beban bagi orang lain. Ayo Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah COVID-19 ini, isi waktu dengan baik. Usahakan jangan diam, usahakan kita jangan malas. Kita harus bergerak dan jangan jadi beban bagi orang lain. Tapi Pak Apin, Petrus kan gagal akhirnya. Petrus tidak menangkap apa-apa Pak Apin. Petrus sia-sia bersama dengan muridnya. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih baik kerja keras walaupun gagal daripada tidak melakukan apapun, hanya diam, malas, tidak pernah akan menghasilkan apa-apa. Saya berkata kepada saudara dengan tegas hari ini, memang orang yang bekerja keras belum tentu berhasil, orang yang tekun belum tentu sukses. Namun orang yang malas, yang berdiam diri, sudah pasti gagal dan tidak bisa menghasilkan apa-apa. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita ingat, memang Petrus malam itu gagal. Tetapi coba lihat akhir dari cerita ini. Petrus tidak gagal, saudara-saudara. Orang yang tidak patah semangat, orang yang bekerja keras, orang yang sungguh-sungguh, Allah pasti memberi upah. Allah pasti memberi berkat. Dan terbukti akhirnya murid-muridnya mendapat berkat yang istimewa, sehingga murid-muridnya menangkap ikan yang sangat banyak hari itu. Itu sebabnya saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini, kapan saat yang tepat Tuhan menjumpai kita? Saat kita sedang sibuk. Jangan berdiam diri, lakukan sesuatu. Berinisiatiflah, kreatiflah, buatlah inovatif, supaya kita melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kapan Allah menjumpai kita? Allah menjumpai kita saat kita gagal. Itu jawaban kedua. Allah menjumpai kita di tengah-tengah kegagalan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita melihat dalam peristiwa ini, murid-muridnya sedang putus asa. Gagal yang berulang, saudara-saudara. Sebab pada pemanggilan pertama, murid-muridnya juga sama menangkap ikan dan tidak dapat apa-apa. Setelah Yesus bangkit, murid-muridnya bekerja menangkap ikan dan tidak dapat apa-apa. Namun perlu diingat, kegagalan yang berulang-ulang itu, Tuhan juga memberi cara yang sama menolong yang berulang-ulang. Seringkali kita harus memahami sungguh-sungguh bahwa kegagalan memang tidak terjadi satu kali, kadang berkali-kali. Namun perlu diingat juga, pertolongan Tuhan juga tidak satu kali, Dia berkali-kali. Ingat itu, karena Yesus Kristus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sehingga pada saat kita mengingatnya, pada saat kita ingin mengalami situasi dan kondisi yang parah dan terpuruk, mungkin dalam kegagalan, kita tidak kecewa dan putus asa. Kita tahu persis ada Allah yang tidak pernah berubah. Dia tetap menolong kita saat kita menghadapi
kegagalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, murid-muridnya diperhadapi kegagalan supaya murid-muridnya menyadari, dan kita juga pada saat kita menghadapi kegagalan, kita sedang diingatkan Tuhan bahwa kita hanya debu tanah saja, terbatas, tidak berdaya. Tetapi pada saat kita tidak berdaya, terbatas, lemah, letih, dan lesu itu, Tuhan memberikan solusi kepada kita. Marilah kepadaku semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saat kita gagal, Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa kita hanya debu tanah saja, yang terbatas dan tidak berdaya. Kita sungguh-sungguh perlu datang kepada Yesus dan memenuhi tawaran Yesus. Marilah kepadaku semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Di situ Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Tetapi kegagalan juga mengingatkan kepada kita bahwa kita sesungguhnya manusia yang perlu Tuhan. Melalui peristiwa-peristiwa kegagalan, kita perlu Tuhan. Termasuk COVID-19 ini. Kegagalan-kegagalan pemerintah, kegagalan-kegagalan medis menangani karena ketidakmampuan, keterbatasan, dan keilmuan yang terbatas. Tuhan sedang menunjukkan kepada kita, bukan saja manusia lemah berasal dari debu tanah, tetapi Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Usaha dan kerja keras tanpa Allah sia-sia. Sebab firman Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan bersandar kepada manusia. Sebab Alkitab mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang gurun yang tidak pernah akan mengalami masa baik. Ia seperti padang asin di padang belantara yang tidak pernah menghadapi masa-masa indah dalam hidupnya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita, saudara-saudara. Dan orang yang membutuhkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, orang itu akan diberkati. Kapan? Saat yang tepat kita menjumpai Allah. Saat kita sedang sibuk, Allah menjumpai kita. Kapan saat yang tepat Allah menjumpai kita? Pada saat kita gagal, Tuhan tetap ada, tidak pernah meninggalkan dan membiarkan saudara. Saat menghadapi pergumulan, Tuhan tidak diam, Dia tetap menyertai, sebab Dia Immanuel, Allah beserta dengan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, kapan waktu yang tepat Allah menjumpai kita? Waktu yang tepat Allah menjumpai kita saat kita tidak tahu dan tidak mengerti. Saat kita tidak tahu dan tidak mengerti, Allah menjumpai kita. Saya ingat ayat firman Tuhan dalam ayat yang keempat ini berkata, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu, Alkitab bilang, tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Murid-muridnya sedang tidak tahu. Murid-muridnya sedang tidak mengerti maksud Tuhan. Saat seperti itulah Allah menjumpai kita. Saudara, banyak dalam perkara-perkara hidup kita, kita tidak mengerti, kita tidak tahu, saudara-saudara. Tetapi yang penting, Allah tetap hadir dan Ia rindu menjumpai saudara dan saya. Pada peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya, pertama-tama muridnya tidak tahu dalam ayat yang keempat itu. Tetapi selanjutnya dalam ayat yang ketujuh, Yohanes disadarkan, itu Tuhan. Pada saat Yohanes sadar, Petrus langsung sadar, karena kesadaran akan kehadiran Allah menular kepada orang lain. Lalu ia terjun menjumpai Yesus. Setelah murid-muridnya menjumpai Yesus, mereka tidak bertanya-tanya lagi. Dalam ayat 12 berkata, tidak ada di antara murid-murid itu
yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap peristiwa kehidupan kita sering kita mengalami, mula-mula kita tidak tahu, tidak mengerti. Setelah itu kita disadarkan, itu Tuhan. Setelah itu kita baru menyadari dan tidak perlu bertanya-tanya lagi, karena kita sudah tahu persis dalam pengalaman hidup kita, itulah Tuhan. Dalam kisah seperti ini, Allah menjumpai kita di tengah-tengah ketidaktahuan kita, dan Allah menyatakan diri, membuka dirinya untuk dikenal manusia, yang disebut penyataan, revelation. Ada general revelation, Allah menjumpai dirinya, memperkenalkan dirinya lewat alam semesta. Ada special revelation, Allah menjumpai dirinya supaya dikenal oleh manusia lewat Yesus Kristus, lewat firman Allah. Tetapi juga ada di antara keduanya progressive revelation. Allah menyatakan diri secara progresif, bertahap, terus menerus, sedikit demi sedikit, dari tidak tahu sampai mengenal Allah secara penuh. Peristiwa tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias ini, peristiwa progresif, di mana ketidaktahuan berubah menjadi pengenalan yang penuh. Saudara, seringkali dalam peristiwa COVID-19 ini kita berkata, mengapa terjadi? Kita sebetulnya sedang tidak tahu banyak hal tentang semua ini. Kenapa terjadi pada saya? Mengapa peristiwa itu kita alami? Mengapa bangsa kita seperti ini? Mengapa ekonomi kita seperti ini? Banyak ketidaktahuan kita. Tetapi setelah dalam perjalanan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan akan berkata, itu Tuhan. Dan kita akhirnya menuju pengenalan akan Allah secara penuh. Tidak perlu bertanya-tanya lagi, mengapa peristiwa ini terjadi? Mengapa ini terjadi padaku? Tidak berkata demikian lagi. Kenapa? Karena kita sudah mengenal Allah ada di tengah-tengah kita. Dan ketidaktahuan kita berubah menjadi pengenalan Allah secara penuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kapan saat yang tepat Allah menjumpai kita? Saat yang tepat Allah menjumpai kita adalah pada saat kita sibuk. Yang kedua, pada saat kita gagal. Yang ketiga, pada saat kita tidak tahu dan tidak mengerti. Yang keempat, pada saat ketidakmungkinan. Pada saat sesuatu mustahil. Pada saat sesuatu tidak mungkin. Itu saat yang tepat. Saya menegaskan yang keempat ini, Allah menjumpai kita di tengah ketidakmungkinan dalam hidup kita. Saat sesuatu rasanya mustahil dan tidak mungkin. Justru saat seperti itu Allah menjumpai kita. Bapak ibu saudara sekalian, dalam peristiwa Tuhan menjumpai murid-muridnya di Danau Tiberias, Allah menjumpai murid-muridnya dalam situasi yang mustahil. Mustahil apanya? Mustahil waktunya. Karena pada saat Yesus memerintahkan untuk menjala ikan itu, Yesus memerintahkannya di siang hari. Itu mustahil, karena menangkap ikan harusnya di malam hari. Namun Allah bekerja mengatasi ketidakmungkinan itu. Allah merombak segala sesuatu, bahkan waktu Dia rombak yang tidak mungkin menjadi mungkin. Contoh lain adalah Lazarus setelah 4 hari meninggal. Bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah mungkin. Saat ketidakmungkinan kita alami dalam hidup kita, justru Allah merindukan perjumpaan kita dengan Dia. Karena hanya Allah yang bisa mengatasi kemustahilan, ketidakmungkinan itu. Mustahil apanya Pak Apin? Mustahil waktunya, karena itu terjadi di siang hari. Tetapi yang kedua, mustahil caranya. Yesus memerintahkan kepada murid-murid untuk menjala ke sebelah kanan. Padahal kebiasaan Yahudi adalah menjala ke sebelah kiri. Ini di luar logika, di luar kebiasaan, di luar adat istiadat yang turun-temurun. Tetapi Yesus bisa rombak segala cara, kebiasaan-kebiasaan, bahkan budaya. Saudara, tidak
Tidak ada yang bisa merombak, tetapi Kristus bisa merombak cara-cara hidupmu, kebiasaan-kebiasaan hidupmu, bahkan karakter hidupmu. Dia mampu ubah. Saat rasanya tidak mungkin, Pak Apin, saya berubah, sifat saya seperti ini, karakter saya seperti ini, hidup saya seperti ini, rasanya nasib saya seperti ini, masa depan saya seperti ini. Allah mampu ubah itu, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Apanya, Pak Apin, yang mustahil? Bukan hanya mustahil waktunya di siang hari, bukan mustahil caranya menjalak ke sebelah kanan, tetapi mustahil hasilnya. Karena semalam-malaman mereka tidak dapat ikan. Tetapi saudara-saudara, pada saat Yesus berkata, tebar ke sebelah kanan, seakan-akan ikan semua diperintahkan untuk menyebelah, berenang ke sebelah kanan. Itu sesuatu yang mustahil. Hanya Allah yang bisa memerintahkan itu. Hanya Allah yang bisa memerintahkan berkat dalam hidup saudara. Hanya Allah yang bisa memerintahkan kuasanya, mujizatnya, dan pertolongannya dalam hidup saudara. Hanya Allah yang bisa memerintahkan solusi dalam hidup saudara. Hanya Allah yang mampu. Tidak ada yang mustahil. Jika Allah berkarya, tidak ada yang tidak mungkin. Orang lumpuh pun berjalan, orang buta pun melihat, orang tuli pun mendengar, orang bisu pun berbicara, bahkan orang mati dapat dibangkitkan. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kapan Allah menjumpai saat yang tepat dalam hidupmu? Allah menjumpai saudara pada saat saudara sedang sibuk. Mungkin engkau terlalu sibuk sehingga Tuhan memberikan waktu yang tepat. Dengan COVID-19 ini, Tuhan meng-off-kan seluruh kegiatan saudara untuk tinggal di rumah. Saat itulah Tuhan berjumpa dengan saudara. Dia rindu sekali engkau mencari wajahnya. Kapan, Pak Apin? Yang kedua, saat yang tepat, saat engkau gagal. Tetapi saya tahu, pada saat engkau mungkin bekerja dan gagal, dalam bisnis engkau gagal, tetapi Allah tetap ada. Dia rindu menjumpai saudara. Dan saat yang tepat engkau gagal, engkau menyadari engkau debu tanah, engkau menyadari engkau perlu Tuhan, engkau menyadari tidak ada yang bisa diandalkan, hanya Tuhan saja. Kapan, Pak Apin? Saat yang tepat Allah menjumpai kita. Saat yang tepat Allah menjumpai kita adalah pada saat kita menjadi orang Kristen yang tidak tahu. Saat yang tepat pada saat kita tidak mengerti. Tuhan rindu supaya kita dari yang tidak tahu menjadi tahu dan semakin mengenal Allah secara penuh. Kapan pada saat yang tepat, Pak Apin, Allah menjumpai kita? Saat kita menghadapi ketidakmungkinan, rasanya mustahil, tidak bisa kita lakukan, tetapi Allah sanggup menolong. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, seringkali kami diperhadapkan pada kesibukan-kesibukan yang kami tidak mengerti bahwa Engkau ada di sana. Engkau hadir di sana di tengah kesibukan kami. Dan kami betul-betul tidak memperhatikan Engkau. Tetapi Engkau menjumpai kami saat kami sedang bekerja dan sibuk. Bahkan Engkau menjumpai kami saat kami sedang menghadapi kegagalan. Engkau menjumpai kami saat kami tidak tahu sama sekali, tidak mengerti peristiwa-peristiwa apa yang terjadi. Saat Engkau, Tuhan Yesus, rindu menjumpai kami pada saat kami betul-betul menghadapi ketidakmungkinan. Kami tahu, Tuhan, kami terlalu sibuk. Itu sebabnya hari ini Engkau menjumpai kami. Kami menyediakan waktu Engkau menjamah kami. Tuhan, Engkau rindu menjumpai kami saat kami menjadi orang Kristen yang gagal. Engkau lihat kegagalan-kegagalan kehidupan kami, kegagalan-kegagalan rohani kami, kegagalan-kegagalan pelayanan kami, kegagalan-kegagalan bisnis kami, kegagalan-kegagalan keluarga kami. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Engkau hadir, Tuhan. Jamah setiap umat-Mu, jamah setiap kami, Tuhan Yesus, supaya kami mengalami perubahan. Tuhan, kami tahu Engkau menjumpai kami saat kami tidak tahu dan kami tidak mengerti. Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan kami. Mengapa terjadi pada kami, Tuhan? Mengapa terjadi peristiwa ini? Tetapi Engkau semakin menuntun kami, dan tuntunlah kami supaya kami semakin mengerti, semakin kami memahami, Tuhan, secara bertahap,
sampai kami mengenal Allah sepenuhnya. Tuhan tolong kami. Kami diperhadapkan banyak ketidakmungkinan. Rasanya mustahil. Kapan semua ini berakhir? Rasanya tidak mungkin. Tetapi pada saat Engkau berfirman, Engkau memimpin kami, semuanya Engkau bisa atasi. Yang lumpuh saja dapat berjalan, yang buta dapat melihat, yang tuli dapat mendengar. Kami Tuhan melihat karya Allah. Kami tahu bagi manusia mustahil waktunya, tetapi bagi Allah 4 hari Lazarus mati, tidak ada yang tidak mungkin. Bagi manusia mustahil caranya, tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bagi manusia mustahil, ya Bapa hasilnya. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Engkau dapat mengubah 5 roti dengan 2 ikan untuk cukup 5.000 orang dan sisa 12 bakul. Terbukti Engkau Allah yang besar. Kami berdoa bagi umat-Mu dan jemaat-Mu. Berkati mereka di dalam nama Yesus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang duduk di tangan, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak menyanyikan hosana, hosana bagi Rajaku, yang duduk di tangan. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari kita angkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian, dua-dua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan amin jika engkau mempercayainya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan kuasa Roh Kudus turun atasmu, mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Tuhan memberkati.